Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada daring kali ini kita mengulang pembelajaran untuk materi-materi yang sudah lalu, yaitu terkait teks interaksi interpersonal, ya, untuk tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Kita mulai dengan menyapa atau greeting. Setiap belajar tentang teks, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks. Untuk fungsi sosial dari teks sapaan ini adalah menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Maaf kurang dengar itu anak-anak ya. Nah, unsur kebahasaannya kita akan mempelajari tentang ungkapan-ungkapan untuk menyapa dan merespon atau menanggapinya. Mana ungkapan-ungkapannya? Ini ya. Good morning, good afternoon, good evening. Hello atau hi ini bisa digunakan dengan teman. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menyapa. Kapan kamu gunakan ungkapan ini? Ketika kalian bertemu dengan seseorang. Bagaimana kamu menjawabnya di sini ya? Hello bisa kamu jawab dengan hello atau hi. Good morning, dan seterusnya. Nah, ketika menyapa seseorang, biasanya kita menanyakan kabar. Ini, how are you? Jawabannya fine, thanks, I'm fine, thank you, I'm great, I'm good. Ya, pilih salah satu. Kemudian struktur teksnya ya, biasanya memulai dulu, baru menanggapi atau merespon. Contohnya ini, Siti memulai pembicaraan dengan mengucapkan good afternoon Mr. Ahmad. Lalu Mr. Ahmad menanggapi good afternoon Siti. Good afternoon Siti. Ini juga contoh berikutnya. Good afternoon sir, how are you? Good afternoon Udin, I'm fine thanks, and you? I'm fine too sir, thank you. Anak-anak, dalam menggunakan good morning, good afternoon ya, dan good evening ini secara pastinya harus disesuaikan dengan waktu bertemunya. Nah, ini saya berikan gambar ya tentang waktu, kapan kamu mengucapkan good morning, good afternoon, atau good evening. Ketika kamu bertemunya ini antara pukul 12.00 ya. Maaf ini 12 dini hari itu ya. 00 itu 12 dini hari ya, sampai jam 12 siang antara ini, maka ini disebut AM. AM itu singkatan apa? Anti-meridium. Maksudnya apa? Sebelum jam 12 siang. Kalau kamu ketemunya di sini, maka ucapkan good morning ya. Kemudian kalau ketemunya antara jam 12 siang sampai sebelum waktu kamu tidur ya, malam, maka ada dua. Kamu bisa mengucapkan good afternoon, bisa mengucapkan good evening. Waktu di sini disebut PM ya. Apa artinya PM? Post meridium, artinya setelah jam 12. Kapan good afternoon kamu ucapkan? Di sini antara jam 12 siang ya sampai jam 18.00, di antara pukul ini, antara pukul 12.00 sampai 18.00 atau 6 PM atau 6 sore. Di sini kamu mengucapkan good afternoon. Apabila kamu ketemunya antara pukul 18.00 atau 6 sore atau pas maghrib itu anak-anak ya, sampai sebelum kamu tidur, maka kamu mengucapkan good evening. Sini ya. Ya. Ini contoh soal. You meet ini artinya bertemu. You meet your friend at school in the morning. What do you say to your friend? Kalau ada kata in the morning, jelas ucapkan good morning. Ada kata meet, bertemu kan? Kalau you meet your friend at school in the afternoon, ya good afternoon. Kalau in the evening, good evening.
Contoh nomor 2, you meet your grandmother at 7:30 AM. Nah, ada kata AM, jelas ini pasti pagi, maka ucapannya adalah good morning. Ya, di sini, ya kan? 7:30 AM di sini. Good morning. Sekarang contoh nomor 3, meet, bertemunya jam 5 PM. Mana PM di sini kan? Nah, ini lihat PM di sini. Karena jam 5 sore di sini letaknya sebelum jam 6 PM, sebelum jam 18.00, sebelum maghrib di sini jam 5. Apa ucapannya ini? Good afternoon, ya. Kalau jam misalnya jam 7 PM di sini tidak ada soalnya ya. Misalnya jam 7 PM kan di sini setelah maghrib, maka ucapkan good evening. Next, kita belajar tentang materi leave taking atau berpamitan. Fungsi sosialnya sama untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Unsur kebahasaannya ini, ungkapan untuk berpamitan kamu bisa pakai goodbye or bye, see you tomorrow or see you later, see you Monday. Kalau mau ketemunya lagi hari Minggu berarti see you on Sunday, ya. Mana jawabannya? Ini ya, bisa pilih salah satu, terserah. Misalnya ada temanmu mengucapkan bye, kamu boleh bye, bye bye, see you too, dan sebagainya. Good night ini kita ucapkan ketika kamu mau tidur, ya, go to bed or sleep. Maka ucapan yang kita gunakan adalah good night. Struktur teks sama, memulai, menanggapi. Ini contoh, see you later, see you, take care. Nah, ini mau tidur ya. Good night, have a nice dream. Good night, have a nice dream too. Next, ini contoh soal. Kalau tadi bertemu kamu menggunakan meet, maka leaving itu artinya adalah berpamitan ya. Ketika mau berpisah, maka di sini contohnya Mirna and Rani are leaving their mother in the morning. What do you say to their mother? Mirna, nah ini ya, they itu mereka. Mirna dan Rani akan meninggalkan ibu mereka atau berpamitan. Apa yang mereka ucapkan? Maka ucapannya ya boleh goodbye, bye bye, dan seterusnya ya. Pilih salah satu tadi di kotak tadi ya, di tabel tadi. Kemudian contoh soal nomor 2, you want to go to bed. What do you say to your parents? Go to bed, mau tidur, maka ucapan yang paling cocok adalah good night. Jawabannya bisa good night, bisa juga ditambahi have sweet dream or berikutnya ucapan terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih saat orang lain berbuat baik kepada kita. Fungsi sosial sama, unsur kebahasaan kita belajar ucapan-ucapan atau ungkapan untuk berterima kasih. Ini pilih salah satu, terserah mau pakai yang mana ya. Jawabannya ya, untuk pemula, untuk kamu cukup 3 ini dulu. Nanti kamu bisa mengembangkan, cari sendiri di internet ya. Kalau ada orang mengucapkan thank you very much, maka jawabannya boleh pakai you are welcome, don't mention it, or it's my pleasure, up to you, terserah ya. Struktur sama, memulai di sini ya. Edo memulai, good morning Mr. Eri, the class is for this year. Morning Edo, okay, thank you. Nah, ini menanggapi Pak gurunya. Kenapa Pak guru mengucapkan thank you, berterima kasih? Karena Edo sudah berbuat baik dengan memberitahukan apa? Pak guru memberitahukan Pak guru bahwa kelasnya sudah siap pelajaran. Ini contoh soal ya. Nih, today is your birthday, right? Yes, how do you know about it? Have a wonderful day, I have a gift for you. Oh my god, I really like it. Bla bla bla, never mind. Nah, di sini nih soalnya ya. Pembahasannya bagaimana, lihat ini. I have a gift for you. Saya ada kado, saya mempunyai hadiah kado ya di ulang tahunnya. Karena Yoshi berbuat baik kepada Dani ya, yaitu memberikan hadiah ulang tahun, maka Dani yang paling cocok adalah mengucapkan thank you, bukan sorry ya. Jawabannya adalah A. Kemudian contoh soal 2, you fell
from your bicycle and a man helps you. Kamu jatuh dari sepeda dan seorang laki-laki membantumu, menolongmu. Apa yang harus kamu ucapkan? Nah, orang laki ini sudah berbuat baik kepada kamu, ya. Maka ucapkan thank you. Terakhir, meminta maaf, ya. Bila seseorang berbuat salah. Fungsi sosial sama, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Unsur kebahasaan, ungkapan untuk sorry nih, ya, bisa I'm sorry, ya, dan ini ya, ini untuk formal, ya, formal. Lalu responnya bisa okay, that's alright, I'll forgive, never mind, ya. Salah satu kamu pilih di sini, ya. Tidak apa-apa menjawab that's okay, betul, that's alright, betul. Struktur seperti yang biasanya memulai, ya. Nih, Udin, I'm sorry I forgot to bring your sports shirt. That's okay, Benny, you can bring it tomorrow. I have another one. Jadi di sini si Benny mengucapkan atau meminta maaf. Kenapa? Karena dia bersalah. Apa kesalahannya ini? Lupa membawa kaos olahraga punya siapa? Punya Benny. Ya, punya Udin, ya. Punya Udin yang dipinjamnya. Maka Benny meresponnya atau menanggapinya dengan that's okay. Nah, contoh soal di sini, ya, di sini ada di perpustakaan diminta kartu perpustakaannya, ya, kartu. Oops, I forgot to bring it. Ya, muridnya lupa, ya, karena berbuat salah lupa, maka dia mengucapkan I am sorry. Contoh ini yang nomor 4, gambar si anak memecahkan vas bunga. Ya, ucapan apa yang cocok, ya, diucapkan pada orang tuanya, pada ibunya ini, karena dia berbuat salah memecahkan vas bunga, maka yang paling cocok adalah ini, I'm sorry I broke your vase, ya.